Cuan and close the door. Ini adalah Kapolda Metro Jaya kita yang baru, Irjen Karyoto. Pak, hormat dulu. Saya senang banget ketemu Bapak nih, Pak. Kemarin baru lihat berita banyak banget muka Bapak di mana-mana, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ini serius nih Pak nanyanya. Pertanyaan serius nih, pertanyaan yang mengganggu pikiran saya, Pak. Masalah kemarin tuh, kita nggak usah sebut deh, udah tahu deh, kabel tis tuh ya. Kenapa yang salah? Siapa yang minta maaf? Bapak sih, Pak? Ya begini ya Bang Deddy, kalau kita bicara organisasi kan mesti ada secara struktur, ada siapa pimpinan tertinggi di situ. Saya harus bisa meluruskan dan bisa menjernihkan. Ya saya bilang oke, saya ambil alih ini. Saya yang salah. Kok Bapak yang salah? Ya apapun namanya komando. Kan Bapak nggak tahu apa-apa, Pak. Ya saya mempelajari pemberitaan gitu. Yang pertama, apakah di dalam itu beberapa pihak yang terlibat dalam terlibat pembuatan video itu sehingga diupload. Kan kita tahu dari Tahti di situ ada ruangannya, terus kemudian ada penyidik, terus ada pejabat di situ, terus ada diupload oleh masyarakat netizen ke dalam YouTube dan lain-lain, terus kemudian ada klarifikasi. Yang klarifikasi kurang bisa diterima oleh netizen. Ya saya ambil alih. Oke. Ambil alih. Ya. Gitu. Kenapa nggak bisa ngambil aja anak buah Bapak yang kemarin? Nih yang salah nih. Tidak boleh seperti itu. Gimana kalau organisasi seperti itu bubar itu? Tapi kan Bapak jadi Kapolda nih baru nih Pak. Ya. Kan kalau saya naruh posisi seandainya saya seorang polisi Jenderal Bintang 2 tiba-tiba jadi Kapolda karena diangkat dengan prestasi pasti ya. Kan saat ini bukan saat yang tepat menurut netizen untuk memimpin sebuah institusi kepolisian karena masalah-masalah yang kemarin lah Pak. Netizen masih agak bete lah gitu. Kan berarti kan Bapak berat Pak tugasnya Pak. Insya Allah ya semuanya perbuatan kalau kita niatkan dengan baik nggak ada beban itu. Atau Anda termasuk ini agen perubahan. Ya insya Allah. Karena bukan apa Bang, kita berharap bahwa saya lama berdinas di Jakarta juga. Walaupun saya tidak di Polda Metro atau di Polda mana atau di Bares. Korupsi kan Pak? Ya saya lama di KPK. KPK kan? Betul. KPK kemudian 3 tahun deputi. Iya. Tapi paling tidak kalau saya tinggal di Jakarta, saya kan tahu karakteristik ibu kota seperti apa. Iya. Dan saya juga tinggal diam hanya satu fokus saja. Karena saya masih polisi aktif. Kan, jadi pada saat Bapak di KPK tuh masih polisi aktif? Ya, polisi aktif. Polisi yang diperbantukan. Yang diperbantukan dengan waktu penugasan. Maaf nih Pak, Bintang 2? Ya, Bintang 2. Bintang 2, tapi di KPK? Ya. Penugasan namanya. Indonesia nih kadang-kadang aneh kalau ngomongin KPK Pak. Kenapa? Karena kalau di sini yang diributin tuh makanan haram, tapi uang haram kayaknya oke-oke aja tuh. Sebenarnya kalau bicara halal dan haram adalah milik yang Maha Kuasa. Oh iya betul. Yang ada dalam Alkitab aja, ini halal, ini haram. Hanya manusia menyebutnya, cara-cara mendapatkannya legal atau legal ilegal. Apa tidak. Wah, itu kepolisian banget tuh caranya, legal apa tidak gitu Pak ya. Legal atau ilegal. Legal atau ilegal. Nah, tapi balik lagi ke tadi Pak, ini kan tugas Anda berat Pak. Bagi saya insya Allah enggak lah, karena saya kan tidak sendiri. Di atas saya masih ada Pak Kapolri. Betul. Ya, masih banyak pejabat-pejabat utama Mabes. Di bawah saya masih ada direktur. Betul. Dan saya juga punya anak buah banyak. Betul. Kan bukan saya sendiri yang melakukan. Memang. Kalau saya mengatakan berat lah, terlalu cengeng saya kan gitu. Ya benar. Masa Jenderal Bintang 2 bilang berat? Ya kan nggak boleh. Tapi kan kalau Bapak ngeliat, wah ini masalah ini kayak kemarin lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba netizen ributin gitu, kan kesel juga Pak. Enggak juga lah. Masa karena gini, kalau saya punya organisasi atau apapun, company dan lain-lain, ada orang mengatakan tidak baik atau kurang sempurna, itu langkah yang bagus, kesempatan untuk perbaikan. Ya benar sih. Ngapain mesti kita ngambil, kita harus fighting untuk hal-hal yang sia-sia. Masyarakat memberikan koreksi itu harus kita apresiasi. Ya, Pak kurang begini, enak buat saya. Oh iya, di sini harus saya benahi, di sini harus saya benahi. Kan begitu. Tapi masyarakat banyak nanya, emang kabel tis itu sekarang dipakai buat borgol Pak? Nah, memang itu ya, dulu-dulunya memang yang pakai itu adalah polisi-polisi luar negeri itu. Iya. Tapi saya lihat ya, saya beberapa memakai itu kalau sudah ditarik nggak bisa dikendori. Saya nggak tahu, saya pengen tahu besok itu saya pengen lihat. Nah nanti kalau memang
itu kurang aman, ya saya kembalikan ke borgol-borgol yang konvensional yang bagus. Banyak kita punya. Tapi kan di luar negeri juga pakai kabel tis kan. Iya kan? Ya. Itu di luar juga pakai begitu kan. Alatnya yang penting ya. Apapun bentuk alatnya kalau memang dipakai efisien ya kita. Pasti bagus. Benar. Tapi netizen sih memuji Bapak lah. Bapak minta maaf kemarin kayaknya luar biasa nih. Keren. Ngomongin Pak kasus kemarin tuh Pak. Ya. Kasus kemarin. Itu kan ribut berantem Pak. Saya ingat Jakarta ini banyak tawuran. Iya. Tawuran antar anak sekolah. Ada yang tadi saya dengar bawa celurit 1 meter gitu. Itu jadi ini Pak. Jadi masalah buat kepolisian. Iya, bagi saya ini concern juga ya. Beberapa kejahatan konvensional yang saya sangat peduli dan untuk saya sadarkan. Ya ini kan kalau misalnya anak sekolah tawuran, pelakunya anak-anak remaja, generasi muda kita. Gimana tuh? Ya. Stakeholder harus ikut melihat masalah ini sebagai masalah bersama. Ya, walaupun kami nanti akan menjadi motornya di situ. Kami mungkin melakukan pengecekan ke sekolah-sekolah. Terus yang perlu kami ingatkan adalah lingkungan. Dan yang paling penting ini, saya katakan sangat penting ini pesan saya kepada para orang tua. Lihat dong anaknya, tengah malam sedang apa? Belajarkah? Atau dia keluar rumah tanpa izin? Tapi orang tua akan nyari alasan Pak. Orang tua nyari duit Pak. Ya. Metode kontrol kan banyak sekarang pakai handphone, video call. Nah, kamu di mana bersama siapa? Tolong video call dengan ayah. Itu tuh yang tawuran Pak. Itu tuh kelas menengah ekonomi ke bawah atau semua? Secara spesifik saya belum pelajari itu, tapi beberapa daerah-daerah itu ya memang harus kita perhatikan. Nanti kita lihat orang tuanya bagaimana. Nah, kebanyakan misalnya sudah ketangkap tanpa korban. Panggil orang tuanya, konseling di situ. Tapi sekarang saya tidak. Saya ancam kalau dia membawa senjata tajam harus diproses. Kalau usianya di bawah? Ya, tetap ada undang-undang peradilan anak. Gitu. Tetap diproses? Ya kan tetap kita proses. Senjata tajam nih bentuknya apa Pak? Coba saya mau tahu anak kecil nih bawa senjata tajam apa coba? Yang biasanya misalnya pisau. Pisau kalau dia seorang jagal. Dia membawa jagal tukang potong ternak itu. Kalau dia membawa alat itu untuk kelengkapan kerja, dia bukan senjata tajam. Orang yang biasa, misalnya kita bawa sangkur dalam kerumunan, itu kena undang-undang. Tunggu. Saya kurang ngerti, saya mesti paham banget. Kalau dia tukang jagal, dia bawa senjata tajam, nggak masuk pidana. Ya kalau untuk kerja. Taunya dari mana? Ya misalnya Bapak kerja di mana? Ini dalam perjalanan. Oh, rumah saya di sini, tempat kerja saya di sana. Ini alat saya. Jadi ini alat ya? Ini alat kerja. Ya seperti seorang TNI membawa pistol, polisi membawa pistol. Ya karena itu alat kelengkapan gitu. Maksud Bapak gitu ya? Betul ya? Oke. Kalau orang sipil biasa bawa sangkur pisau gitu gimana? Ya nggak boleh. Ini yang dibilang undang-undang darurat. Ya pasalnya kalau ini harus kita nggak ada yang ingat. Tapi paling tidak nggak boleh. Oh. Nggak boleh. Kalau tukang pisau yang jualan pakai gerobakan boleh. itu yang kadang-kadang kita juga jadi ini. Tapi kan jelas dia menjual keliling terbuka. Jualan pisau ya, gitu terbuka, tidak dalam arti diam-diam atau bagaimana, disimpan di mana. Kan dia keliling dan biasanya kan pagi kan malam kan gitu. Oke. Ada ininya nggak Pak? Ada apa namanya bukan skema, maksudnya ada aturan. Contoh gini, saya tuh kemana-mana bawa ini loh, bawa Swiss Army knife yang ada obeng, ada apa. Itu masuk. Nah itu Nah, gini, saya bisa jelaskan kalau itu seperti gunting kuku lah misalnya, kan ada kecilnya. Tapi kan ada pisaunya juga tuh. Tapi kan tidak masuk itu. Itu nggak masuk. Tidak masuk. Ya. Yang masuk yang tadi seperti alat-alat yang, kalau hukumnya pasalnya ada. Nanti bisa kita perjelas lagi. Senjata tajam, memang tujuan yang pisau lah gitu ya contohnya. Pisau, terus kemudian celurit. Nah, celurit itu kalau yang bawa petani ya bukan senjata tajam. Ya, bukan masuk dalam undang-undang itu. Misalnya saya mau ke sawah, petani bawa celurit, bawa cangkul. Itu memang pasangannya itu. Tapi bukan celurit lah, sabit lah. Sabit ya betul. Tapi di Jakarta anak-anak kecil itu tawuran bawa celurit. Nah itulah. Kenyataannya seperti itu. Nah itulah tuh maksudnya ya. Ya memang ada gitu loh. Ini yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Celurit Pak. Iya celurit. Celurit. Terus kemudian gear itu, gear roda. Ya. Dan senjata yang lain seperti itu. Nah ini anak-anak ini Bapak nggak pernah mikir ya Pak? Ini anak-anak ini otaknya di mana gitu Pak?
Ya, kan masa depan berantakan Pak. Itu ada yang mati nggak Pak? Ini begini. Kemarin dapat informasi juga kita dari pelaku-pelaku yang ditangkap itu. Mereka ada triggernya memakai obat keras yang dibilang tramadol dan lain-lain. Itu yang membuat mereka hilang rasa takut sehingga dia berani. Tramadol? Ya, tramadol dan obat-obat jenis itu. Masuknya narkoba? Bukan narkoba, tapi golongan yang keras golongan G. Gitu. Oh. Yang tidak boleh beredar secara bebas. Mereka pakai obat-obatan itu sebelum mereka tawuran. Ya, seperti itu. Oh iya Pak. Ya. Wah. Dan kemarin direktorat kami bisa mengamankan hampir berapa juta butir ya yang kita amankan yang udah siap edar. Saya nggak pernah tahu nih Pak nih. Saya juga ilmu saya juga terbatas. Maksudnya saya tahu ganja efeknya apa. Kalau zaman dulu kan zaman saya SMP SMA ganja masih bebas tuh di mana-mana. Tapi kalau ganja kayaknya malah orang ganja beler. bukan buat celurit. Tidak berkelahi ya. Kalau kayak obat tramadol itu apa Pak efeknya Pak? Ya seperti itu, hilangnya rasa takut, terus kemudian halusinogennya ada sehingga dia dengan dunianya sendiri, terus kemudian dia paling kalau berkawan maunya kawan-kawannya di situ ya akan dilaksanakan karena dia tanpa rasa takut lagi. Yuk kemana-kemana, ya udah. Oh berarti kalau bicaranya begitu berarti banyak ininya dong Pak, maksudnya bukan efek ya, tapi maksudnya yang membuat seorang tawuran ini banyak sekali. Ya beberapa sebagai akar masalah ya, kita katakan sebagai akar masalah. Makanya peredaran obat-obat ini juga harus betul-betul kita awasi, yang ilegal ya kita tegakkan. Meninggal banyak Pak? Beberapa hari yang lalu di utara 1, selatan 1 anak-anak muda ini akibat tawuran. Dan tertangkap semua pelakunya. Maaf saya harus nanya nih Pak, meninggalnya tuh karena? Ya luka, akibat luka perkenaan senjata tajam itu. Senjata tajam? Ya. Bapak kok ngeliat gitu gimana Pak? Bapak kan juga ayah, Bapak sudah punya anak dong jelas. Ya jelas kalau itu terjadi pada keluarga kita mesti shock sekali. Iya makanya, Bapak ngeliat anak-anak kayak gitu gimana Pak? Ya saya perintahkan, saya upayakan maksimal pencegahan. Makanya dari cyber patrol ya. Kan di situ memang sekarang ada orang yang mengajak-ngajak untuk tawuran kelompok ini. Saya bilang tolong penetrasi, panggil langsung yang bersangkutan. Kenapa? Maksud kamu menghasut orang-orang atau mengajak teman-teman untuk bertemu di satu tempat untuk semacam berkelahi. Itu akan kami tegakkan di situ. Ya kita lebih pada sisi pencegahan yang kita maksimalkan. Seperti kemarin kami punya cara patroli skala besar. Dalam arti Polres misalnya bisa 50 turunkan. Dengan 3 pilar TNI dengan Satpol Polisi Pamung Praja sama-sama kita patroli. Untuk ngurusin tawuran. Sebagai upaya pencegahan yang kami lakukan. Berarti saya bisa mengatakan tawuran di Jakarta itu salah satu hal kriminalitas yang besar. Ya, cukup menonjol. Oh iya, cukup menonjol. Tapi berita jarang ya. Ya, karena mungkin udah keseringan gimana. Iya sih benar sih. Iya benar juga sih. Wah gila juga Pak ya. Dan itu kalau berarti hukumnya apa kalau di bawah umur gitu Pak? Ya di bawah umur undang-undang memang perlakuannya memang seperti seolah diberikan kepada walinya untuk tanggung jawab. Tapi kalau dia sudah membunuh orang ya. Gimana? Ya undang-undang peradilan anak ada. Saya secara spesifik tidak bisa. Iya saya paham sih. Tapi saya sempat juga ngomong dengan KPAI juga gitu kan Pak Sirait juga. Dia bilang ya gimana ya katanya ini anak-anak. Tapi perilaku dia bukan perilaku anak-anak masalahnya. Yang kita hukum perilakunya, bukan orangnya. Iya, kalau dilihat anak-anak nggak begini katanya. Anak-anak nggak bacok-bacokan katanya. Dari mana? Ya. Zaman kita masih nonton. Memang betul generasi perlu diselamatkan. Apalagi dia generasi yang sangat muda kan. Dari sisi umur dia nanti harus umur berapa untuk menjadi pemuda yang bertanggung jawab kepada rumah tangganya, masyarakatnya dan negaranya kan harus yang baik kan gitu. Iya memang sih, ya memang kalau udah kayak gitu agak capek juga sih. Tapi sekarang juga memang zamannya beda kan Pak ya. Kalau dibandingin zaman dulu kan masih main layangan Pak ya. Sekarang main medsos. Sekarang pegang gadget. Pegang gadget. Setuju gak tuh Bapak? Iya, kemajuan teknologi tidak bisa kita halangi. Memang betul. Hanya kita harus bisa melihat mana yang positif kita ambil, yang negatif ya kita cegah. Nah tapi dengan banyaknya masyarakat yang main medsos nih Pak, kan akhirnya banyak sekali semua instansi lah ya, kita nggak bicara cuma polisi doang.
semua instansi gitu ya, itu pasti akan kena dengan kritikan-kritikan masyarakat. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau nggak viral nggak diproses. Kalau saya loh Pak, nih kalau saya paham kenapa kalau viral diproses. Ya namanya viral berarti atensinya lebih besar. Kalau saya sih menjawabnya begitu. Namanya viral atensinya akan menjadi besar karena menjadi masalah besar. Kalau nggak besar nggak viral kan gitu. Kalau saya akan menjawab gitu. Tapi banyak masyarakat yang mengatakan bahwa penanganan polisi ini juga lambat. Laporan polisi lambat dan sebagainya. Ada yang ngomong begitu. Nah ini Bapak sekarang sebagai seorang Kapolda kan tiba-tiba dikasih tanggung jawab besar. Begini ya, kebetulan saya kalau cerita latar belakang saya pernah jadi penyidik di tingkat Polsek. Ya. Saya pernah jadi penyidik di tingkat Polres. Oke. Saya pernah jadi penyidik di tingkat Polda. Oke. Saya pernah jadi penyidik di tingkat Mabes. Dan saya pernah jadi penyidik di luar struktur Polri. Oh, oke. Jadi KPK jadi itu ya penyidik juga di situ. Penyidik di juga. KPK, di BNN saya pernah itu. Di BNN pernah. Oh iya betul. Artinya bahwa karakteristik dalam menghadapi tugas itu beda-beda. Ya. Polsek dari sisi mungkin bobot ya memang secara bobot dikasih yang lebih ringan-ringan lah. Gitu ya. Sekarang ini kasus yang berjalan, misalnya saya sebagai penyidik di Polres. Kasus tahun lalu ada 20 saya pegang. Saya selesai 5 misalnya atau 7. Saya kayaknya tahu nih kemana. Entar dulu, saya jelaskan dulu dong. Kalau tahu masalah berarti kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikan ya. Iya betul. Coba. Oke. 5. Kan saya masih punya carry over 15. Nah, tambah lagi 10 lagi. Tumpuk. Kalau kita katakan tidak akan pernah selesai. Oke. Tapi ya paling tidak kita berikan kepastian kepada orang-orang yang melapor. Saya tanya, kira-kira banyak nggak kasus yang tidak terungkap? Banyak. Kasus copet, kalau sudah tidak ada saksi, selesai itu. Nanti ketemu di pengadilan kerajaan Tuhan. Ya betul. Nah, gitu. Kenapa? Copet itu misalnya kita lagi naik mobil umum, tiba-tiba dompet kita hilang. Ya, capek banget tuh. Kita lapor. Polisi udah datang ke TKP ini. Di mobil misalnya nggak ada ada CCTV, ketemu punggungnya doang misalnya, nggak ketemu mukanya. Ya. Kalau ketemu muka masih bisa kita punya kamera analitik terus kemudian kita punya metode face recognition dan lain-lain. Kemarin saya kasih contoh yang koboi. Nah. yang mana nih banyak? Yang koboi yang pakai plat polisi bukan? Iya, betul. Itu plat palsu ya, Pak? Itu platnya palsu. Palsu bukan punya kami. Maksudnya palsu tuh bener-bener dia buat sendiri, bukan temennya punya atau saudaranya punya polisi. Ada orang yang bikinkan gitu. Tapi bukan plat polisi beneran. Ya kan sekarang mau bikin plat kan di pinggir jalan banyak cetok. Iya, bener gitu. Bisa loh, bener. Tapi itu berarti bukan plat polisi. Bukan. Kok ada orang gila berani bikin? Bentuknya menyerupai plat polisi, nomornya juga salah, tidak terdaftar. Kok ada orang gila berani bikin plat dinas polisi itu gimana ceritanya Pak? Itu nggak masuk akal Pak. Abang yang ngomong gila bukan saya. Saya. Nah, nanti besok abang kalau mau kita datengin ke orangnya, kenapa kamu berani gitu? Gak masuk dong Pak. Ayo dong Pak, ayolah. Mungkin bela saya lah Pak. Mungkin begini. Ayolah. Dia pengen mengatakan plat polisi kan punya privilege kan, tidak mengenal ganjil genap, mobil dinas yang bisa plat. Ya mungkin itu. Tapi kan goblok. Abang juga yang ngomong. Saya. Hati-hati bicara. Kan kalau saya ke BAP, di BAP juga ke Bapak juga. Saya akan bilang, tapi Bapaknya kayaknya setuju deh waktu saya ngomong gitu. Kasih lihat, ini buktinya. Enggak Pak, serius ya Pak, saya mau nanya. Gak masuk akal Pak. Ayolah Pak, ayolah. Bela saya dong Pak. Ayo. Motivasinya hanya itu. Masuk akal gak dulu Pak? Ya mungkin di akal dia masuk. Tapi di akal orang lain tidak masuk. Iya kan dong gitu. Pak. Iya dong. Kok ada orang mau bikin plat dinas tuh gimana ceritanya Pak? Ya dia melihat bahwa mungkin plat itu dianggap sakti kan gitu. Tidak kenal ganjil, tidak kenal genap kan gitu. Tidak kenal ditilang kan. Ya tapi gitu. lu sape. Terus keluar namanya ingin mencari sesuatu yang mengenakan buat dirinya. Terus bawa pistol BB gun ya? Airsoft gun. Airsoft gun ya? Airsoft gun. Gitu. Oh itu orang goblok sih. Itu saya ngomong lah udah. Nah itu contoh kasus itu. Tadi saya katakan
Itu saya begitu melihat itu, saya perintahkan jajaran reserse, ya, reserse Polda, reserse Polres, usut, lacak, cari dia. Yang pertama saya bilang metodenya adalah dari face recognition, karena kan kita kalau setiap orang yang sudah punya KTP dengan udah ketahuan bisa tuh ya? ketahuan. Kita punya alat itu, Pak. Ada. Oke. Ada, itu. Dilihat, di scanning, oh ini mirip ini, oh ini mirip ini. Kemudian ada 2 orang yang sudah kita datangi, ya kita cek satu-satu kan gitu. Oh yang satu tidak. Kasihan banget yang pertama. Iya, tapi kan itu namanya penyelidikan. Iya, betul, itu betul. masih oke lah, tidak melanggar HAM. Iya. Kita datangi baik-baik, mohon maaf, apakah betul gitu. Ya kan sambil gitu saya mencari ada nggak mobilnya yang dipakai kan gitu. Iya benar. Ya barang buktinya apa kan seperti itu. Langsung diselidiki langsung itu. Ya, nah tapi begitu dia ya kita minta maaf, mohon maaf ganggu, kita balik kanan. Iya. Nah kalau orang ketangkep seperti itu Pak kemarin, saya akhirnya beritanya kan hilang ya, berita sekarang kan cepat ya. Enggak, beberapa hari lah sampai diproses dan ditahan. Nah apa Pak hukumannya Pak? Ya dia menggunakan segala yang palsu itu ada hukumannya. Iya, bisa ditahan kan, berarti di atas 5 tahun ancaman hukumannya. Iya betul ya. Ya berarti betul. di atas 5 tahun ya. Patokannya gitu. Tapi kenapa plat dinas? Saya begitu baca terus ngeliat ini palsu tuh kayaknya udah nggak masuk akal loh, beneran ada orang bikin plat dinas polisi. Turun bawa soft gun itu. Nah, berarti kan Jakarta penuh dengan kejadian-kejadian aneh seperti ini kan Pak. Nah, yang tadi Pak, ketika netizen mengatakan laporan biasanya banyak tertunda atau polisi tidak mengerjakan sebaik, kalau dari jawaban Bapak tadi, saya menyimpulkan satu Pak. Jumlah polisi kurang. Apa? Jumlah polisi kurang. Ya nanti saya kasih tahu gini. Memang betul dari kasus yang take over carry over bergulung dengan seiring bergantian tahun dan lain. Ya tapi saya bilang begini, kalau kau penyidik sudah mentok betul, jujur saja, Pak, ini posisi perkaranya seperti ini, kita bisa berjalan kalau ada begini. Ini saat ini kami betul-betul ya belum ada lagi yang mesti kita kerjakan. Jujur saja. Dan ada prioritas kan Pak? Prioritas gimana? Loh maksudnya nyopet handphone sama pembunuhan gitu kan? Memang perkara itu kalau lagi anget bagus untuk di diggingnya, digali-gali terus. Contoh kemarin, saya kalau ada pembunuhan sangat concern, tawuran concern, kejahatan kekerasan saya concern sekali. Ya, tidak berarti yang lain tidak concern, tapi ini saya menjadi ada prioritas dong. Gini, contoh kemarin, begitu ketemu mayat di bawah kolong itu, saya tanya, kamu cek sidik jarinya masih bisa ditek pakai alat nggak? Walaupun sudah beberapa hari, masih bisa kemudian. Alatmu berfungsi, coba segera ketemulah siapa dia. Oke. Kalau ketemu siapa dia, berarti misalnya ketemu alamatnya dia. Nah, nanti misalnya keluarganya ada yang merasa kehilangan, dia punya nomor HP berapa? Ya, dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dia kita ekstrak, kita cari. Dia punya teman ini dan itu. Dan akhirnya 2 hari selesai, tangkap. Ya, betul. Saya tahu, setuju. Tapi kan artinya ada yang lebih diprioritaskan dong. Ya memang seperti pembunuhan itu kan harus segera. Ya, kalau ditunda-tunda ya nanti hilang dan lain-lain. Ya. Tetapi kalau seperti tadi kan kebanyakan yang kayak gini yang penipuan penggelapan, ya, yang klarifikasinya kadang-kadang dipanggil sekali, tidak datang 2 kali, 3 kali, 4 kali menghilang. Terus kita sudah terbitkan DPO. Nah kalau sudah ketika DPO, nah mungkin ini kan jadi stuck ini. Wah ini udah langkahnya mentok dulu, kita ngerjain yang lain lagi. Kalau netizen mengatakan ini kalau urusan polisi laporan mah kalau nggak ngasih duitnya ke polisi nggak dikerjain. Nah ini yang saya tantang kepada masyarakat, tolong buka-bukaan ke saya. Buka-bukaan nanti ditangkap Pak. Enggak lah. Enggak ya. Nah kalau whistleblower berarti dia membantu kita. Bahwa sesuatu hal misalnya, Pak ternyata anak buah Bapak berbuatnya begini-begini, melanggar, memberatkan ini. Ngomong ke saya kalau saya tidak tahu. Ngomong ke Bapak tuh gimana Pak? Enggak ada saya terima. Walah. Boleh. Bikin surat dulu, tunjukkan ini, kasih clue kita, buktinya ini, buktinya nanti kami selidiki. Ya saya kan mantan di KPK, tahulah bagaimana perbuatan-perbuatan ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum itu. Saya bisa mengerti yang namanya suap bagaimana, caranya bagaimana, kami bisa tahu itu. Jadi ngelapor ke Bapak mau terima? Terima saya. Kalau itu komplain ya kan banyak yang ke WA saya forward segera. Nah ini kemarin kami luncurkan hotline. Hotline ini kan kami sengaja memberikan kanal kepada
masyarakat yang sedang berperkara mencari keadilan merasa perilaku anak buah kami memberatkan, perilaku anak buah kami berpihak dan lain-lain, ngomong sama saya. Saya kasih tahu, setelah itu saya kasihkan kepada para Kapolres. Kamu cek, dan saya udah mau cek. Selama mungkin 2 minggu tidak ada respon, orang-orang itu saya akan saya panggil, silakan Bapak datang ke situ, saya akan datang ke situ. Saya akan pertemukan mereka dengan para penyidiknya. Anda kan Kapolda, Bos. Ya gak ada masalah. Kalau memang stuck di Kapolres, kan saya harus turun. Capek banget. No problem. Ya, kalau kita, ya mohon maaf ya, saya sebagai manusia hidup kan sekali. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak. Itu amin, aja. amin. Ya tapi kan capek juga dong. Masa jadi Kapolda. Capek kalau kita melakukan hal yang baik itu puas. Oh iya, gitu. Betul. Wah, iya. Luar biasa. Jadi ada hotline nih sekarang nih Pak. Ya, saya udah nyoba. Kemana nih Pak? Berapa nomornya Pak? Saya nggak ingat tapi belakangnya 60 ya. Ini kan. Oh, ini ada nih. Ditulis ya nanti ya. Itu. 021 77 0821. 08. Nih kalau Anda itu hotline untuk apa nih Pak? Untuk spesialis untuk pengaduan tentang penanganan perkara. Penanganan perkara, termasuk oknum polisi. Ya kalau memang ada gitu silakan, nggak apa-apa lewat situ. Nanti yang jelas. Orangnya takut, begitu itu nanti dia yang ditangkap gitu Pak. Saya jamin. Ya saya jamin kalau memang berani buka-bukaan ke saya sangat hargai itu. Ya. Oke. Itu yang dibilang sebagai whistleblower. Whistleblower nih ya. Pak Karyoto yang bicara nih ya. Ini bukan saya nih, karena ini saya balik nih. Ini Pak Kapolda yang ngomong nih ya. 082177 60 60. Oh. Lah itu berarti yang terima manusia? Operator. Ada operator WA. Bukan kan robot? Bukan. Enggak kan sekarang banyak ya. Pencet satu. Enggak lah. Bukan Veronica. Bukan Veronica. Kan males banget pencet satu. Gue 2 menit. Pencet lagi satu gitu. Direct. Langsung Pak. Direct nanti dia dioperate. Dipilahkan ini Polres Timur, ini Polres Selatan, ini Polres Utara. Sorry, ini dari dulu apa this is yours? Me. Oh, wow. Ya. Berarti ada yang di-staffkan di sana dong? Ada beberapa orang mengawaki itu untuk mengkompolir, kemudian dia lapor ke saya disposisi. Dan sekarang gimana Pak? Ya kemarin saya baru ngecek, kan Pak Wakapolda yang saya tugas ini. Pak Waka cek apakah orang-orang yang sudah melapor sudah ada respon dari pihak penyidik yang kita suruh menyelesaikan. Gitu loh. Misalnya ini keluhan di Polres Jakarta Utara. Saya teruskan kepada Kapolres. Kapolres saya sudah perintahkan. Kesempatan pertama orang-orang yang melapor kamu hubungi. Pertemukan mereka dengan penyidik. Apa sumbatan ini gitu loh. Ya kan saya katakan tadi yang kasus copet aja yang begitu sederhananya kalau kita nggak bisa ungkap ya nggak ungkap. Ya memang ya nggak bisa. Harus jujur, kita harus jujur juga. Jangan sebentar ya, jangan di PHP-in masyarakat kasihan. Gitu loh. Gitu. Nah itu kejujuran kita kepada masyarakat harus, itu namanya transparansi. Gitu. Saya setuju dengan Bapak. Dan ingat ya itu nomor hotline ya. Kalau ini saya ngomong nih bukan Pak Kapolda yang ngomong. Ini saya ngomong. Anda ya masyarakat ya, ini saya taruh nomornya di sini. Ini yang nonton banyak nih masalahnya nih. Lu sampai iseng doang ya. Kontak-kontak tuh nomor hotline, gua yang kena. Awas Anda ya. Tiba-tiba jemuran saya hilang gitu. Gak usah polisi, saya yang nyamperin Anda kalau gitu. Kan suka aneh Pak soalnya Pak orang-orang sini Pak. Siapa tahu mau kenalan dengan Pak Karyoto gitu kan. Jadi masalah itu kan Bapak tahu sebelum Bapak menjadi Kapolda nih. Semua masalah itu udah tahu. Nah, kalau sekarang menjadi Kapolda ini tantangan terberatnya apa, Pak? Ya kembali dalam manajemen pengawasan ya. Pengawasan. Unsur pengawasan itu yang harus betul-betul namanya di kami ada yang namanya pengawasan melekat. Ya, pengawasan yang harus dilaksanakan oleh atasan-atasan yang atasannya ini adalah ini, atasannya ini adalah ini. Secara bottom up maupun top down. Ya. Kalau melakukan pengawasan adalah top down. Ya. Jadi seperti saya harus mengawasi direktur saya. Nah, bentuk pengawasan yang paling bagus itu kan jangan hanya percaya saja. Ternyata banyak komplain nih. Sumbatannya di mana? Nah, saya misalnya komplainnya di Krimum saya panggil. Ini ada perkara 1, 2, 3. Coba. Kau panggil yang komplain, kau gelarkan.
Kamu bisa memberikan kesimpulan nggak? Bisa naik atau tidak? Bisa terus atau tidak? Oke. Kalau terus segera, kalau tidak ya hentikan. Kan begitu. Ya, jadi jujur lah. Jujur. Jujur lah. Pak, saya tuh sering nanya ini sama semua teman-teman polisi yang pernah di podcast saya, Pak. Tapi jawabannya semuanya sama, Pak. Saya nggak mau Bapak jawab sama, Pak. Apa itu? Gaji polisi itu cukup nggak sih, Pak? Kalau mereka jawabnya gini, Pak. Ya. Ini ada agak-agak krusial ini. Ya udah nggak usah dijawab. Ya itu semua jawabnya begini. Ya kalau manusia tuh semuanya bisa mencukupi. Saya pernah dengar satu senior yang sangat saya hormati. Ya. Dulu ketika saya ini anak kopral angkatan darat. Oh, oke. Bapak saya kopral. Kita tahu persis bagaimana orang tua itu mencari tambahan untuk menghidupi keluarganya secara layak. Betul. Contoh begini. Di lingkungan keluarga saya, kan saya hidup di dormitory angkatan darat asrama. Itu dulu banyak yang namanya bintara punya motor. Bukan untuk mewah-mewahan, bukan, untuk ngojek. Untuk ngojek. Nah, kebetulan ya mungkin bapak saya kan orang kampung dan lain-lain. Dia di kampung biasa maklaran. Beli ini tukar lagi, jual itu dapat selisih, beli yang ini tukar lagi, hanya untuk mencari selisih. Mungkin seperti itu. Orang-orang tua zaman dulu ya. Nah, kemudian yang saya tadi katakan senior tadi, itu juga pada saat tahun-tahun itu dia ngocek juga. Mencari tambahan yang mungkin pada saat itu dia mampu dan dia melakukan ya perbuatan itu yang dianggapnya baik. Dan itu ternyata memang halal, benar. Tidak ada yang terganggu mungkin perbuatan yang ilegal, jual yang terlarang dan lain-lain. Itu lebih terhormat. Tapi kan tergoda pasti Pak kalau orang dengan ini ya memang biasanya kalau yang perkara ya, menangani perkara memang unik di situ. Ya, orang yang merasa dibantu berterima kasih. Terus kemudian kalau ini agak sulit menjawabnya. Iya, saya paham. Tapi sulit. Maaf saya potong Pak ya. Tapi kan artinya dengan cerita Bapak tadi, saya juga baru tahu berarti ayah Bapak tuh dari AD Pak ya? Iya, Angkatan Darat. Dari Angkatan Darat, Kopral. Saya tahu lah gajinya berapa gitu. Iya. Dan harus jual ini untuk ngambil selisih dan sebagainya. Artinya kan Bapak mau jawab kurang sebenarnya. Kalau standarnya gini, sekarang kalau bicara kurang, alangkah kasihannya para pekerja-pekerja yang pakai ukurannya UMK, ya, upah minimum kota dan lain-lain. Kalau TNI Polri sudah lebih bagus lah. Sekarang ada gaji pokok, ada tunjangan kinerja. Nah, sekarang seorang bintara aja yang baru lulus mungkin di atas 5 itu. Udah melebihi UMK di kota-kotanya masing-masing. Ya itu masih hidup layak dan kadang-kadang pengamanan juga masih dapat makan. Cukup lah gitu ya. Ya artinya kalau kita banyak-banyak bersyukur ya cukup. 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 Ya. Tapi kan Bapak kan dari KPK juga. Ya. Artinya orang kurang mau mencari kekayaan lebih itu bukan berarti harus orang susah kan? Ya. Banyak orang kaya juga. Ini kemana arahnya saya nggak tahu. Tapi artinya seorang polisi itu boleh Pak untuk punya kerjaan sampingan dan sebagainya. Yang nggak melanggar hukum ya, saya nggak bicara melanggar hukum. Ya. Dia jualan kue deh gitu boleh nggak? Ya biasanya kan istrinya. Ya kalau polisi ini terikat waktu, ya misalnya harus pergi jam 7 masuk kantor, pulang kantor jam 3 atau jam 5, 8 jam di kantor. Kalau itu dilanggar ya mesti akan dapat teguran dari atasnya. Kamu mana aja? Betul. Kalau dia ngojek, dia nyari kerjaan luar kota dan lain-lain. Ya semakin sering izin semakin ditandain sama atasannya. Ya, tapi kalau selama pekerjaannya baik, terus dia misalnya beli mobil bekas dia jual dan sebagainya di rumah nggak apa-apa dong? Saya rasa nggak apa-apa. Belum ada undang-undang yang melarang. Iya kan? Ya. Ya maksudnya kan berhak juga untuk selama itu nggak melanggar apapun nggak ada masalah kan Pak? Mengingatkan saya zaman dulu pernah gitu juga. Oh, iya. Oh gitu Pak. Bapak tuh berarti sempat susah Pak? Ya tidak dalam arti kan memang itu sebagai sebuah side business yang tidak mengganggu jam kantor. Hanya kita membeli mungkin Sabtu Minggu kita lihat mobilnya dipoles-poles sudah selesai dijual lagi. Ya halal lah. Nggak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah. Pak, tadi Bapak mengatakan Bapak
anaknya kopral. Ya. Adik. Berapa saudara Pak? 4. Saya anak ketiga. Tidak mudah loh menghidupi 4 anak dengan gaji kopral Pak. Menurut saya. Ya. Menurut saya. Berarti Bapak mengalami itu masa-masa lihat keluarga mungkin sulit dan sebagainya. Ya, waktu itu kita sama-sama happy lah dalam satu keluarga, misalnya telur 2 dikocok dengan sayurannya kemudian dibelah 4. Tapi bener ya Pak, saya tuh juga berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Perasaan waktu itu senang-senang aja Pak. Iya, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu Pak? Ya itu mungkin karena kita terbiasa gitu, rasa syukur kita melihat orang tua sudah maksimal menyiapkan, ya itu happy aja Pak. Iya, nggak pernah ngeluh juga. Iya, kenyang-kenyang juga. Ya, pulang dari sekolah disiapkan snack ya satu-satu. Kalau cuma segini 4 iya, benar. Nunggu makan KFC, nunggu ulang tahun. Ya, belum ada Bang KFC. Belum ada. Tapi cita-cita berarti jadi polisi Pak waktu itu? Saya waktu itu pertama sih bilangnya jadi insinyur gitu. Jadi insinyur. Tapi setelah kakak saya jadi akpol, ya saya pengen jadi akpol juga gitu. Jadi 4 bersaudara. Bapak nomor? Saya nomor 3. Nomor 3. Nomor 1 jadi akpol juga. Senior saya, dia angkatan 88. Oke. Sudah pensiun tahun kemarin. Oke. Yang kedua akpol juga. Akpol juga? Tapi adik leading saya. Junior saya 90, dia 91. Oke. Yang keempat? Yang keempat Pak? Yang keempat perempuan perawat. Oh, perawat. Ya. Bapaknya adik. Ya. Kenapa semuanya jadi akpol? Ya, pengaruh dari kakak saya aja dulu. Awalnya dia masuk polisi aja. Masuk ke polisi. Oke. Zaman itu masih akabri Pak ya? Sudah akpol. Saya udah akpol. Udah akpol ya? Udah akpol ya. Oke. Nah, kalau bicaranya begitu berarti role model Bapak siapa, ayah? Ya, kalau saya tetap waktu itu lihat TNI kan luar biasa, disiplinnya luar biasa. Itu saya lihat itu aja, bapak saya disiplin, dan karena pangkat bawah kan lebih disiplin. Ya betul, mungkin ya. Ya karena dia sebagai pasukan. Karena kan dia harus mengikuti perintah dari atasnya dan sebagainya. Pak, tapi maaf, ayah masih ada? Sudah meninggal semua. Oh, sudah meninggal. Ya. Tapi waktu itu jabatan Bapak apa tuh waktu ayah meninggal? Saya pangkat kapten. Pangkat kapten. Ya. Berarti ayah sudah melihat bahwa anak-anaknya berhasil semua. Alhamdulillah sudah. Luar biasa. Sudah itu, mentas lah bahasa itu yang paling Jawa penting lah ya. Mentas, iya. gitu. Tugas dia udah selesai Pak ya. Iya. Itu sih yang paling bahagia sih kalau melihat itu sih Pak. Oke Pak, ini mumpung Bapak jadi Kapolda sekarang, kalau saya ngobrolan saya udah beres. Ada yang mau disampaikan nggak Pak? Tadi yang masalah tawuran, saya sangat menghimbau kepada para kepala keluarga ini, ya khususnya Bapak. Kalau memang single parent, ibu atau yang sedang membesarkan anak-anaknya ini, coba kita lebih istilahnya kalau lebih mau terlibat di dalam bagaimana anak kita. Kegiatannya di dalam rumah apa saja, ya kan kadang-kadang kalau misalnya kita nggak mau tahu, masuk kamar selesai, udah urusan kita. Tok ada kamu, ada. Kita lihat ke dalam, dia sedang apa, sedang belajarkah, atau sedang menonton sesuatu yang dalam tanda petik tidak baik, kita harus berani intervensi gitu loh. Tapi zaman sekarang beda Pak. Ya itulah. Zaman dulu kita ditabok orang tua, kita diam. Sebenarnya itu yang tidak boleh kita tinggalkan. Harus berani. Ya resiko kita jadi orang tua. Zaman dulu Pak. Dipukul sama orang tua Pak. Ya kan? Zaman sekarang kekerasan dalam keluarga. Kalau sekarang dipukul orang tua, lapor polisi Pak. Anda bingung. Ya gini ya, tidak pendekatan itu tidak harus dengan kekerasan. Iya, tapi yang dulu berhasil semua anak-anaknya Pak. Setidaknya ketika orang tua peduli, bertanya. Nanti kalau anak dengan orang tua akrab kan enak. Iya betul, betul. Misalnya hari Minggu, Dek ayo ikut sama ayah jalan. Berikan waktu atau ruang untuk komunikasi, biar dia menyalurkan apa yang jadi angan. Nah kita juga ada pesan-pesan, Dek kalau di sekolah jangan terpengaruh ya. Kamu suka minuman keras nggak boleh itu, merokok kalau bisa jangan. Berarti anaknya harus menghargai orang tuanya dulu Pak. Itu yang agak kurang sekarang Pak. Oke, mungkin kalau itu ada satu solusi mungkin ya, dalam arti kalau pendidikan budi pekerti kan harus dari sejak usia dini. Yang saya mengingatkan pada kita semua adalah mungkin
kehidupan agama harus lebih baik. Betul. Masing-masing ayah menjadi contoh. Betul. Kalau kita tidak mampu ya panggil nggak mampu membina. Kalau kita ada waktu mungkin ya, seminggu sekali agama. panggil ustadz atau untuk diskusi keluarga. Ya, sama sosmed dibatasin. Ya sosmed itu kan ada positifnya. Kalau kita ambil yang baik-baik masih positif. Ya. Tergantung kita memilih yang mana yang kita Tapi mau. Kan anak-anak susah Pak ngambil yang baik-baiknya Pak. Orang begitu ditonton semua isinya alay. Ya, makanya sekarang Abang di sini punya tugas sosial untuk mengkampanyekan hal-hal yang baik. Tapi kita di sini bagus ya nonton jutaan kita Pak. Tapi yang mandi lumpur juga jutaan. Tahu gitu kok mandi lumpur. Yang nonton dapat duit lagi Pak. Aku nggak ngerti teman di lumpur apa itu, nggak tahu. Bapak nggak tahu? Wah, bohong. Mungkin. Oke, berarti Bapak concern sekali dengan masalah anak-anak muda di. Ya, kembali paling tidak kalau setiap kepala keluarga mau peduli, dia tahu. Ya. Kalau zaman dulu mungkin ya, waktu saya masih muda juga mungkin abang muda itu. Kalau kita hari biasa itu mungkin jam 9 udah dicari-cari. Kemana kamu? Betul. Kecuali malam minggu jam 12 nambah dikit. Ada nambah, betul. Kalau sekarang coba misalnya kita tangkap anak kamu ya, makanya kita panggil orang tuanya, Pak, kok Bapak bisa nggak tahu anak Bapak sedang kemana? Jawabannya ya bervariasi lah mungkin ya. Kita akan fokuskan. Makanya ini saya punya kegiatan malam ini, saya mau ketemu dengan warga yang di situ banyak tawurannya, kan kita tanya apa sih yang diperebutkan. Ya, gitu. Ya. Berarti ini Kamtipmas sih Pak? Ya. Harus kita punya tanggung jawab bersama lah. Ya. Wah, gitu. Luar biasa. Pak Karyoto, pertanyaan terakhir ya boleh Pak ya? Boleh, tambah lagi juga boleh. Saya mau tanya terakhir pamungkas nih Pak. Bapak kan tidak selamanya menjadi Kapolda pasti. Ya. Ada waktunya, ada berhentinya juga nih. Ya. Begitu Anda berhenti nanti itu, yang mau diingat Kapolda yang apa Pak? Maksudnya? Yang mau diingat tuh Pak Karyoto itu adalah seorang Kapolda yang pemberanikah, tegaskah, baikkah? Kita ini bukan siapa-siapa ya, tanpa anak buah walaupun komandan. Hebatnya kayak apa kalau bukan tanpa anak buah juga bukan siapa-siapa. Yang jelas begini, saya menjadi Kapolda dengan amanah. Ya, amanah perintah atasan, kepercayaan atasan kepada saya tidak saya harus betul-betul menjalankan amanah itu dan saya tidak akan mengkhianati. Dan saya dibilang orang baik aja udah terima kasih, udahlah. Yang penting saya bisa bermanfaat. Keberadaan saya di Polda Metro ini kalau bisa ya menciptakan yang lebih aman, lebih kondusif. Ya, hubungan warga yang dulu ada tawuran menjadi semakin berkurang, ada narkoba semakin berkurang. Itu kepuasan saja. Kalau gitu saya simpulkan boleh. Apa itu? Anda menjadi Kapolda yang diingat sebagai seorang Kapolda yang bisa sebenarnya kata-katanya bagus sih sebenarnya. Menjadi Kapolda yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah. Gitu Pak ya. Tanggung jawabnya berat tuh Pak. Tapi harus bisa Pak ya. Insya Allah. Saya dengan segala kemampuan, kekuatan dan pengalaman saya akan curahkan semua. Iya betul. Jadi kan maksudnya pasti harus meninggalkan jejak gitu Pak ya. Iya. Pak Karyoto, it's an honor to know you, it's an honor to meet you, dan mudah-mudahan tadi kalau tadi saya ringkas sebenarnya sekarang memang adanya Kamtipmas, polisi RW juga ada ya, terus Bapak concern dengan sebenarnya Bapak lebih concern sebenarnya kalau saya lihat dari pembicaraan tadi Bapak lebih concern dari masalah-masalah yang ada di masyarakat sebenarnya. Ya memang kami ini kan kalau pelayan masyarakat. Ya. Kalau pelayan masyarakat kan objektifnya masyarakat harus puas, harus terlayani. Bukan hanya terlayani, terlindungi dan terayomi. Dalam penegakan hukum juga kami harus profesional, ya, dan berkeadilan, kan ya. itu. Ya. Pak terakhir satu lagi Pak, maaf Pak, saya masih penasaran. Narkoba dengan tawuran, gitu. Apakah dua-duanya sama-sama tinggi saat ini atau Bapak lebih khawatir yang tawuran? Ya dua-duanya harus kita berikan atensi yang luar biasa. Karena begini, narkoba itu merusak generasi. Yeah.
Kalau tawuran, kalau ini tidak bisa kita cegah juga generasi malah akan hilang. Iya, benar. Ya kan hilang. Kalau tiap hari bacok-bacokan terus gimana? Iya, selesai itu. Ya. Di sini ini ada agak lebih sistemik kerusakannya. Di mana? Di narkoba. Oke. Orang kena narkoba sebagai pecandu tidak bisa 1 hari sembuh. Ya. Dia perlu treatment yang panjang dan belum tentu berhasil. Harus betul-betul support dari keluarga, masyarakat itu. Nah, masalahnya juga ke atasnya juga panjang kan, mafianya, apanya, penjualnya, apanya segala kan. Makanya kenapa ada BNN? Iya betul. Karena dianggap bahwa Indonesia dulu sudah darurat. Makanya ada BNN. Badan Narkotika Nasional. Ya, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan dan rehabilitasi. Nah di situ. Nah ini harus kita berikan concern yang luar biasa. Nah kalau suatu saat ada peredaran narkotika berhasil masuk 1 ton misalnya. Kan dulu ada yang disita 1,7 ton. Kalau 1 ton itu beredar ke masyarakat berapa pengguna? Gitu. Dan berapa lama orang bisa menggunakan? Dari sisi kerugian material sudah pasti. Uang dibuang sia-sia. Dari sisi generasi tidak sedikit orang yang kena narkoba bisa bangkit. Ya, agak sulit ya, misalnya beberapa contoh yang di TV ya, abang bisa simpulkan sendiri lah. Masuk pertama, masuk lagi kedua, masuk lagi ketiga, lu lagi kan gitu. Betul. Nah itu seperti berarti sulitnya orang sembuh dari narkoba. Tapi tawuran yang sembuh ya juga ada juga. Artinya effort dia harus luar biasa. Kalau tawuran ya bahayanya seperti tadi. Anak ini tidak bisa memperkirakan bahwa saya dengan menyabetkan 1 golok, kalau kena di leher, selesailah kita membunuh orang. Bagaimana keluarga yang kehilangan rasanya? Dan bagaimana bapaknya yang pelaku ini dia harus dihukum berpuluh-puluh tahun. Dan korban tawuran itu bisa kena orang yang nggak salah ya Pak? Nah itu, itu membunuh orang yang berdosa kalau dalam agama seperti membunuh manusia. Seluruh. Membunuh orang yang berdosa, misalnya kalau membunuh karena membela diri ya ada pasalnya lain. Dirampok atau dia melawan. Seperti yang di Bekasi kemarin. Begal, dilawan. Lawan ya udah. Ya, gitu. Bahayanya kan sama-sama bahaya juga. Artinya harus kita sama-sama mari semua yang punya tanggung jawab ke arah situ kita fokus sama-sama melakukan pencegahan lebih baik. Lebih baik untuk itu. Wah, luar biasa Pak. Selamat bekerja Pak. Bentar lagi ini Argentina datang. Kayaknya Abang duta ya untuk nyambut. Kerjanya kayaknya agak berat nih untuk polisi ini sekarang nih. Penjagaan dan sebagainya. Tapi Pak Karyato, terima kasih banyak. Hormat. Makasih Bang. Salam hormat. Selamat bekerja. Mudah-mudahan bisa memberikan kinerja yang terbaik sebagai seorang Kapolda di Jakarta dan diingat sebagai yang banyak berguna untuk masyarakat. Nah, satu hal lagi. Ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu netizen kalau mau mengkritik, memberikan masukan. Saya sangat appreciate itu. Sangat diterima ya Pak ya. Oke Pak, tadi nomornya sudah saya kasih tahu juga 082177606060. Tapi ingat, yang penting ya, kalau enggak nanti bukan polisi nyamperin, saya yang nyamperin Anda kalau Anda iseng. Saya yang nyamperin Anda. Nggak usah, saya nggak lapor-lapor polisi, saya samperin Anda habis itu. Biarin aja. Pak Jenderal, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.